Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ozi, selamat datang di Ringkes, Ruang Informasi Kesehatan RSUD Al-Rozi, Kota Probolinggo. Kali ini bersama saya Dr. Andri, SPOT, akan memberikan tips menjaga kesehatan tulang dan sendi agar tidak jompo sebelum waktunya. Sobat Al-Rozi, ada beberapa pertanyaan yang masuk di podcast kita. Saya bacakan aja. Yang pertama, mengapa kesehatan tulang dan sendi penting dijaga sejak usia muda? Ini pertanyaan paling bagus dan ini sebenarnya banyak ditanyakan oleh teman-teman juga, tetapi ini harus kita jawab untuk kebaikan. Jadi kenapa kita penting menjaga tulang dan sendi sejak dini? Nah, ini jadi kita harus menjawab bahwa memang tulang dan sendi itu merupakan anugerah ya. Kita dari lahir kita memiliki tulang dan sendi. Ini fungsinya apa? Fungsinya kita bergerak, karena manusia itu adalah bergerak gitu ya. Jadi kita bergerak itu memerlukan tulang dan sendi serta otot juga mestinya ya. Jadi dari sini kita harus menjaga betul aset kita, yaitu tulang dan otot. Dengan cara apa? Nanti kita akan jelaskan di pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Apabila kita menjaga kesehatan tulang dan sendi sedari usia dini, ini akan memberikan banyak kebaikan dan kemudahan pada saat kita di usia-usia lanjut, usia-usia 40, 50, dan 60. Karena dengan kita menjaga tulang dan sendi, ini kan kita sudah melakukan disiplin diri terhadap menjaga tulang dan sendi. Tulang itu fungsinya apa? Sendi fungsinya apa? Dengan mengetahui fungsi-fungsi tersebut, kita juga bisa menjaga dan menggunakannya dengan bijak. Contohnya, tulang itu adalah fungsi salah satu adalah menjaga tubuh supaya tetap kuat dan tegak. Sedangkan sendi, di mana sendi merupakan persambungan di antara satu atau dua tulang yang lain seperti itu. Jadi tulang itu harus kuat, kemudian sendi harus lentur, harus elastik, harus mobile. Tidak boleh kaku, kecuali untuk beberapa sendi-sendi yang memang tidak memerlukan pergerakan yang sangat banyak. Nah, jadi di sini biasanya yang terjadi pada saat kita usia 50, 60 dan usia-usia lanjut, itu terjadi perubahan pada tulang dan sendi. Tulang mengalami demineralisasi, yaitu kalsium-kalsiumnya mengalami penurunan, massa kalsium dalam tulang juga mulai berkurang, kita sebut sebagai osteoporosis. Jadi tulang itu menjadi lebih rapuh, lebih gampang untuk patah dengan trauma yang sangat minimal. Sedangkan sendi sendiri memiliki struktur yang berbeda dibandingkan tulang, di mana sendi memiliki permukaan yang lebih halus, yang lebih smooth untuk pergerakan, dan sendi sendiri memiliki cairan seperti pelumas seperti itu. Dan pada saat usia lanjut sering terjadi kerusakan pada permukaan sendinya sendiri, kita sebut sebagai osteoartritis. Osteoartritis ini terjadi paling sering pada sendi-sendi lutut, sendi-sendi panggul juga ya, di mana sendi-sendi ini merupakan beban yang besar untuk menahan berat badan kita gitu ya. Jadi di sini juga kita harus paham. Oke, untuk itu aja. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa saja faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada tulang dan sendi? Nah, ini faktornya banyak sekali ya. Faktor yang terjadi secara alami ataupun secara tidak alami. Kalau faktor yang secara alami itu adalah faktor-faktor yang kita tidak bisa hindari. Contohnya dengan bertambahnya usia, maka tulang-tulang dan sendi sendiri mengalami kerusakan. Kita sebut sebagai wear and tear, pakai dan rusak seperti itu. Karena memang segala sesuatu yang diciptakan itu memang ada masa pakainya, lifetime-nya seperti itu. Itu faktor-faktor yang tidak bisa kita hindari. Kemudian faktor-faktor berikut, misalnya pada wanita dan pada pria itu terjadi perbedaan, di mana pada wanita hormon-hormon itu juga sangat berbeda dibandingkan hormon yang pada laki-laki. Nah, ini ditandai dengan apa? Pada wanita-wanita dengan usia 55, 56 atau usia sekitar itu, di mana wanita akan memasuki masa-masa menopause, hormon estrogen sudah mulai menurun. Ini menyebabkan gangguan metabolisme pada tulang dan sendi. Jadi kerusakan-kerusakan ataupun penurunan fungsi pada
tulang dan sendi pada wanita dibandingkan usia pria dibandingkan dengan usia yang sama, itu terjadi perbedaan, di mana wanita lebih rentan, lebih dini mengalami kerusakan pada tulang dan sendi. Nah, jadi pada prakteknya kita menemukan bahwa osteoartritis itu lebih banyak diderita oleh wanita dibandingkan pada pria, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang lain lagi gangguan tulang sendi itulah faktor-faktor yang tidak alami, seperti kejadian trauma, kecelakaan, kekerasan, penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai, itu juga berpengaruh. Contohnya misalnya pada trauma pada tulang dan sendi itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan tulang dan sendi ke depannya. Penggunaan obat-obat tertentu seperti golongan kortikosteroid itu menyebabkan kerusakan pada tulang dan sendi lebih cepat dibandingkan tidak menggunakan obat itu sendiri, gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang lain adalah aktivitas sendiri, di mana pada sebagian masyarakat overuse menggunakan tulang dan sendi lebih keras, lebih stres dibandingkan manusia biasa. Contohnya pada atlet atau pekerja keras seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kita menemukan bahwa lutut dan tulangnya itu mengalami lebih wear and tear, kerusakan itu lebih cepat terjadi dengan usia yang dibandingkan dengan usia yang sama. Maka kita menemukan pada sendi-sendi pada atlet ini lebih cepat mengalami osteoartritis dibandingkan orang normal, seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan ketiga, tips apa saja untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi agar tidak jompo pada waktunya. Nah, ini pertanyaan juga sangat bagus. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Jadi di sini kita melihat suatu pencegahan ya, pencegahan supaya tidak menderita kerusakan tulang dan sendi sebelum waktunya. Sebenarnya hal-hal seperti ini sangat gampang. Kita disiplin dalam menjaga nutrisi dan pola makan ya. Makanan-makanan sehari-hari itu banyak mengandung kalsium dan vitamin. Contohnya ikan, daging gitu ya, tempe, telur, tahu itu juga mengandung vitamin dan kalsium yang baik. Dan kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang adekuat, yang cukup, seperti itu. Kemudian aktivitas fisik itu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, lakukan dengan bijak, tidak boleh melakukan overtrain ya, terlalu banyak, terlalu keras melatih diri segala macam, itu harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Kemudian berat badan yang berlebihan, overweight atau obesitas udah tentu memberikan beban atau tekanan yang lebih berat dibandingkan berat badan normal. Hal seperti ini kita bisa hindari obesitas pada usia-usia dini, karena mungkin pada saat usia dini, usia muda 20-30 kita masih belum merasa ada gangguan dengan berat badan kita yang overweight atau obesitas. Tetapi ini akan mempercepat kerusakan. Jadi pada saat umur 40-50 kita sudah mengalami osteoartritis atau osteoporosis. Nah, belum sampai 60, belum sampai umur 70 seperti itu. Kemudian ada faktor lain, kebiasaan gaya hidup ya. Kita hindari minum alkohol, merokok, kemudian menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang lama yang dapat merusak tulang dan sendi. Gunakan obat-obat sesuai dengan gunanya masing-masing gitu ya. Kemudian yang terakhir dan juga sangat penting, segera berobat ke dokter dan ke rumah sakit jika terjadi cedera dan trauma. Mungkin hanya sekian dulu sobat-sobat Rozi. Semoga beberapa tips ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.